Menteri BUMN Erick Thohir melaporkan dugaan penyelewengan dana pensiun yang terjadi di tubuh 4 BUMN. Bahkan Erick terang-terangan menyebutkan dari total 48 pengelolaan dana pensiun perusahaan BUMN, sebanyak 34 diantaranya atau setara 70% berada dalam kondisi tidak sehat. Kasus dugaan penyelewengan dana pensiun di perusahaan plat merah bukanlah yang pertama kali terjadi. Sebelumnya tercatat serangkaian kasus korupsi dana pensiun di Indonesia. Erick mendatangi kantor Kejaksaan Agung Jakarta pada Selasa 3 Oktober 2023. Kedatangan Erick untuk menyerahkan data 4 perusahaan plat merah yang diduga menyelewengkan dana pensiun. Laporan ini disebut merupakan hasil audit tim internal di kementeriannya dan juga BPKP. Dari hasil penelusuran awal ditemukan pengelolaan dana pensiun atau DAPEN itu pada 4 perusahaan terindikasi sakit atau bermasalah dengan kerugian mencapai 300 miliar rupiah. Erick menegaskan laporan ini merupakan bagian dari rencana bersih-bersih BUMN. Seperti kesepakatan awal, program bersih-bersih BUMN ini konteksnya bukan memenjarakan oknumnya yang harus ditindak keras, tapi yang terpenting adalah perbaikan sistem dan hasil ke depan, di mana kita sepakati BUMN ini adalah salah satu benteng ekonomi nasional. Temuan ini menambah daftar panjang kasus dugaan korupsi dana pensiun yang pernah terjadi di Indonesia. Sebelum ini, salah satu dari dana pensiun yang menjadi bancakan pengelola yakni kasus asuransi Jiwasraya. Kasus ini bisa dibilang merupakan salah satu skandal keuangan terbesar yang melibatkan perusahaan BUMN. Persoalan keuangan dalam tubuh Jiwasraya ditengarai sudah terjadi sejak tahun 2004 ketika perusahaan melaporkan kekurangan cadangan dana 2,769 triliun rupiah. Upaya memperbaiki posisi keuangan perusahaan ini beberapa kali dilakukan pemerintah. Dalam investigasi tahun 2016, BPK mengungkapkan 16 temuan terkait pengelolaan bisnis, investasi, pendapatan, dan biaya operasional tahun 2014 hingga 2015. Temuan tersebut mengungkapkan Jiwasraya kerap berinvestasi pada saham-saham gorengan. Dengan kata lain, modus dalam kasus ini, yakni dana pensiun, diinvestasikan di saham-saham gorengan atau yang tidak memiliki fundamental kuat. Sebanyak 6 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, yakni mantan Direktur Utama Jiwasraya Hendrisman Rahim, mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Hari Prasetyo, mantan Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Syah Wirman, dan Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto. Sementara 2 orang lainnya yakni Komisaris PT Hanson Internasional Beni Cokro Saputro dan Komisaris Utama PT Trada Alam Minra Heru Hidayat didakwa pula dengan pasal pencucian uang. Saat itu Kejaksaan Agung melaporkan kerugian akibat kasus korupsi ini mencapai angka 27 triliun rupiah. Selain kasus asuransi Jiwasraya, ada pula kasus dugaan korupsi dana pensiun yang dilakukan oleh PT Asabri. Kasus Asabri muncul setelah BPK melakukan audit atas keuangan perusahaan pada 2019. Audit tersebut mengungkap adanya ketidakberesan dalam pengelolaan dana pensiun militer yang dikelola oleh PT Asabri. BPK menemukan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi itu senilai 22,78 triliun rupiah. Pada 2020, Kejagung pun menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Di antaranya mantan Direktur Utama PT Asabri periode tahun 2011 hingga Maret 2016, Maijen Purnawirawan Adam Rahmat, dan mantan Direktur Utama PT Asabri periode Maret 2016 hingga Juli 2020, Letjen Purnawirawan Sony Wijaya. Menariknya, kasus di PT Asabri ini juga menyeret nama petinggi PT Hanson Internasional Beni Cokro yang sebelumnya telah mendapat vonis seumur hidup dalam kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya. Sama seperti kasus Jiwasraya, modus penggelapan dana pensiun PT Asabri dilakukan melalui investasi tak sehat dengan cara kong kali kong dengan perantara atau broker dan emiten saham tertentu yang tak punya fundamental kuat atau kerap disebut saham gorengan. Yang pasti deretan kasus korupsi ini sangat memprihatinkan. Betapa tidak, hasil keringat karyawan yang sudah puluhan tahun mengabdi dikeruk begitu saja oleh para pengelolanya dalam waktu lama. Bahkan dari satu periode kepemimpinan ke periode kepemimpinan selanjutnya.